Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja langsung dari pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi pembahasannya belum selesai, masih ada beberapa soal lagi. Ada 5 ya totalnya. Kita masih membahas 2. Saya lanjutkan yang ketiga. Insya Allah untuk yang ketiga rata-rata paham, insya Allah. Feeling saya sih begitu. Gitu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini Amira mau buka usaha. Uang yang dibutuhkan dia 150.000 baht. Kurs yang berlaku, kurs jualnya Rp350, kurs belinya Rp330. Berapa rupiah yang dibutuhkan? Oke, ini Amira nih ngerepotin gitu ya. Kenapa dia nggak hitung sendiri? Oke, langsung saja kita bantu si Amira. Ketika seperti ini, maka Amira itu alurnya adalah jangan langsung mengalihkan 150.000 baht dengan kurs beli. Meskipun dia dari asing ke akan digunakan atau dicari tahu rupiahnya berapa, bukan berarti langsung 150.000 baht dikalikan kurs belinya. Salah. Kenapa? Karena di sini yang ditanya dia butuh sekian baht, berapa rupiah yang harus dia korbankan gitu. Berapa rupiah yang dia butuhkan. Oke, berarti di sini alurnya adalah dia harusnya itu punya uang berapa rupiah yang bisa ditukarkan ke baht. Berapa rupiah yang dia butuhkan supaya dia mendapatkan baht. Nah, sehingga di sini menggunakan kurs jual. Itu kan? Kurs jual. Ya, bank menjual valuta asing, atau kalau kita pakai sudut pandang masyarakat, berarti masyarakat menjual rupiahnya. Kalau masyarakat sambungannya sama rupiah, kalau bank sudut pandangnya pakai valuta asing. Gitu aja ya. Oke. Nah, kemudian berarti dia itu butuh berapa rupiah ya untuk mendapatkan baht, sehingga di sini dibagi dengan kurs jual sama dengan 150.000 baht. Gitu kan? Nah, ini berapa nih? Berarti X sama dengan 350 rupiah dikali 150.000 baht. Ketemu berapa rupiah? 2.500.000. Coba nanti dicek ya. Nah, itu untuk soal nomor 3. Gampang kan? Gampang insya Allah. Oke? Gak ada yang sulit. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 4. Saya buatkan kronologinya. Masing-masing sudah punya PDF-nya ya tadi. Insya Allah nomor 4 juga banyak yang benar. Saya yakin banget ini. Cuman kalian kadang itu kendalanya males pada hitungan karena angkanya yang besar. Gitu ya. Nah, tanggal 20 Lika jalan-jalan ke Jerman, gitu ya. Nah, selama 7 hari. Kemudian Lika menukarkan uang 40 juta di money changer. Tanggal 18, karena dia bilang 2 hari sebelumnya, berarti kan tanggal 18. Tanggal 18 Januari itu dia menukarkan uang 40 juta. Berarti nanti kurs yang kita gunakan adalah kurs pada tanggal 18, dan ketika kita menukarkan rupiah ke valuta asing, ke falas, kita pakai kurs apa tuh kira-kira? Ya, pakai kurs beli. Kurs apa? Kurs jual. Sorry. Kurs jual. Nah, jika rupiah ke valuta asing, kita menggunakan kurs jual. Maka kita jawab. Jadi, pada tanggal 18 Januari 40 juta itu mau Lika tukarkan ke valuta asing, gitu kan? Nah, nggak mungkin dia ke Jerman bawa uang rupiah, nggak laku gitu ya. Ke euro. Nah, kurs yang diberlakukan karena ini dari rupiah kepada valuta asing, maka yang diberlakukan adalah kurs jual. Kita jawab langsung. Jadi 40 juta dibagi kurs belinya 15.4 sekian, kurs jualnya 15.600 sekian, dibagi 15.634,07. Hasilnya adalah berapa euro? Oke, kalian hitung dulu. Nah, hasilnya adalah setelah kita hitung ketemunya berapa euro? 2.000
sekian 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 gitu. Kita pakai 2 angka di belakang koma aja ya. Biasanya standarnya begitu gitu. Nah, belum selesai. Silika udah selesai gitu ya. Dia jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Jerman. Ternyata uang yang dia habiskan selama di sana, selama di Jerman, dia menghabiskan uang 1.500. Berarti uangnya dia tadi, uang sakunya yang 2.558,51 kita kurangkan dengan 1.500. Hasilnya adalah berapa? Oke, 51 8 5 0 1. Gini gak sih? Oke. Sudah selesai yang 1058,51. Kemudian sekarang kita berpikir ketika dia kembali ke Indonesia, mau diapakan uang itu gitu ya. Nah, ketika dia kembali ke Indonesia, maka uang euro itu akan ditukarkan dengan rupiah gitu kan. Jadi alurnya adalah ketika pulang ke Indonesia dan dia menukarkan pada tanggal 28, ya tadi kita sepakati di sini 28 karena dia tiba tanggal 27, ditukarkan keesokan harinya berarti tanggal 28 gitu kan. Nah, tanggal 28 itu kurs yang berlaku, kurs belinya 15.400 sekian, kurs jualnya 15.500 sekian. Oke. 28 Januari. Uangnya dia euro 1058,51. Ini sisa uangnya dia. Ditukarkan dengan rupiah. Nah, kalau ditukar dengan rupiah, kita pakai sudut pandang kita, berarti kita beli rupiah. Kita gunakan kurs beli. Caranya diapakan? Oke. Berarti 1058,51 dikali dengan kurs beli yang berlaku. Kurs beli yang berlaku adalah 15.442,27. Hasilnya adalah 797,2177 gitu. Sekian. Oke, 2 koma di belakang koma aja jadi 22 gitu ya. Oke. Jadi Lika pulang dengan membawa uang sisa sekian gitu ya. Jadi uang yang ditukarkan adalah 16, yang didapatkan adalah 16.300 sekian. Itu untuk soal nomor 4. Oke, untuk kurs 2 nomor saya rasa mudah insya Allah. Jangan menyerah karena hitungan angkanya yang rumit ya, karena semakin rumit suatu persoalan semakin dekat dengan kemudahan. Harus yakin itu gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 5 yaitu materi tentang neraca pembayaran internasional. Langsung kita kerjakan saja. Datanya di situ ada beberapa macam, semuanya ya, bukan beberapa tapi semuanya dari komponen dari atau struktur dasar dari neraca pembayaran internasional itu muncul semua pada soal ini. Yang pertama, dia memberikan data neraca barang. Di neraca barang itu dikatakan bahwa, atau kita sebut neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan, ingat neraca perdagangan itu isinya hanya ekspor dan impor barang saja. Nah, di sini ekspor kita itu 800.000 miliar gitu ya. Kemudian impornya kita itu 750.000 miliar. Nah, berarti ekspor sama impor besaran siapa? Oke, besaran ekspor. Kalau besaran ekspor, maka kita akan mengalami yang namanya surplus. Ya, jadi kita surplus pada neraca barang atau pada neraca perdagangan. Atau istilah lain dari surplus itu nama lainnya adalah neraca kita aktif. Neraca perdagangan aktif, berarti untung di situ. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, neraca jasa. Isinya hanya untuk jasa saja. Ekspor dan impor jasa. Saya mencontohkan kemarin transportasi ya, yang sering digunakan, kemudian penggunaan hotel, kemudian restoran. Kalau mau tahu contoh lain, coba cari sendiri gitu. Nah, untuk neraca jasa, kita itu punya pendapatan jasa transportasi, berarti kita yang menyewakan kepada orang asing, kepada negara lain, nilainya adalah 425.000. Ini pendapatan kita, pendapatan berarti yang kita terima. Kemudian, kita memanfaatkan jasa negara asing itu hanya 400.000. Oke, besaran siapa? Kita mendapatkan dan kita memanfaatkan jasa asing.
Ya, jawabannya adalah kita lebih banyak untuk menerima pendapatan. Sehingga di sini pendapatan jasa kita lebih besar juga. Nah, ketika kita lebih besar pendapatannya, maka kita akan mengalami surplus di sini, 25.000 atau sama disebut dengan aktif. Oke. Selanjutnya, lalu lintas moneter. Ini yang kemarin saya sampaikan, lalu lintas moneter itu khusus untuk mencatat penerimaan dari hasil investasi kita. Misalkan dividen, bunga, keuntungan, sewa, dan sebagainya. Itu lalu lintas moneter. Tapi kalau kita berinvestasi, kita beli saham, kita beli obligasi, kita beli properti di negara lain, itu masuknya kepada neraca modal, gitu ya. Nah, lalu lintas moneter di sini, pada data ini, ternyata Indonesia penerimaan bunga pinjaman. Nah, berarti kita nerima bunga. Orang bayar bunga ke kita gara-gara kita minjemin sesuatu. Ternyata 300.000 miliar. Sedangkan pembayaran bunga pinjaman kita bayar ke negara lain atau kita bayar ke orang asing, ya, kita bayar ke luar negeri, itu nilainya adalah 415. Nah, di sini ternyata nerima pinjaman, hasil investnya nggak sebanding dengan hasil kita minjem uang gitu. Jadi hasil investnya itu hanya 300.000, sedangkan kita bayar utang gitu ya, bayar bunganya saja itu 415.000 miliar. Jadi pada pada lalu lintas moneter atau kita sebut dengan pendapatan modal kemarin, ya, itu hasilnya ternyata defisit 115.000 atau disebut dengan neraca pendapatan modal. Disebut dengan pendapatan modal karena dia include dengan neraca jasa. Yang terakhir pada neraca modal ini bukan hasil, tapi nilai investasi kita atau aset kita berupa fisik ataupun finansial di negara lain. Ingat, aset itu terbagi menjadi dua, atau modal itu terbagi jadi dua, yaitu modal milik pemerintah dan modal milik swasta. Kita sebut dengan official capital atau public capital atau public investment. Kemudian yang satunya karena milik swasta berarti private investment atau private capital, gitu ya. Ingat, di dalam neraca modal ada dua, ya, capital inflow dan outflow atau capital flight, gitu ya. Capital inflow-nya berarti investasi asing yang masuk ke dalam negara kita, yang biru kan. Dan investasi asing masuk ke dalam negara kita berarti ini disebut dengan capital inflow. Inflow-nya kita yang masuk ke negara kita itu 650.000. Sedangkan yang keluar, nah ini menunjukkan kalau investasi warga negara ke luar negeri itu menunjukkan negara kita tidak dipercaya untuk bisa berinvestasi. Jadi orang itu kayak ragu gitu. Ngapain sih saya invest ke Indonesia kalau misalkan ternyata saya dirugikan di situ, nggak aman negara ini. Makanya mereka itu lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya dia ke luar negeri atau disebut dengan capital outflow. Ini bahaya. Kalau misalkan terlalu banyak capital flight atau yang terbang, ya bahasanya kan modal terbang gitu. Modal yang pergi, yang dilarikan dari Indonesia ke negara lain itu cukup merusak tatanan stabilitas keuangan gitu, karena orang investor banyak menarik uangnya. Sehingga di sini karena kita investasi asingnya 650.000 sedangkan yang dilarikan ke luar negeri itu 800.000, otomatis uang kita ketika dikurangkan ini dari neraca modal mengalami defisit nilainya 150.000. Nah, pertanyaannya adalah dari data ini mana kesimpulan yang paling tepat gitu gak sih? Nah, yang pertama kita analisis surplus 190.000 miliar. Oke, sebelum ke jawaban kita jawab sendiri dulu gitu. Kita analisis dulu. Oke. Jawab. Poin 1, neraca barang surplus kan? Surplus 50.000. Surplus saya tandakan positif. Kalau defisit nanti saya beri kurung. Kita biasakan seperti itu ya. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa itu 25.000 juga surplus, gitu kan? Nah, dua neraca terakhir yaitu lalu lintas moneter. Lalu lintas moneter kita defisit 115.000. Ya, kemudian yang terakhir neraca modal. Neraca modal defisit 150.000. Nah, dari sini kita operasikan. Berarti kira-kira total negara kita itu surplus apa defisit? Oke. Saya kasih kurung. Nah, 50.000 ditambah 75, 75, ya kan? 75, kemudian defisitnya kita
265 dikurangkan 75 itu hasilnya adalah 190.000, dan 190.000 ini adalah defisit. Jadi neraca kita mengalami defisit 190.000 atau disebut dengan neraca pembayaran yang pasif karena kita defisit. Oke, hasilnya berarti kita akan cari jawaban yang jawabannya defisit. Oke, yang nomor 1 katanya surplus, padahal jawaban kita defisit. Salah kan? Dengan milih nomor 1. Oke, gak usah dibaca panjang meskipun dia panjang, karena dari awal kata kuncinya udah salah. Yang kedua, neraca jasa dan neraca barang surplus, bener nggak? Neraca jasa dan neraca barang surplus, oke bener sampai di sini. Tetapi pada neraca modal dan lalu lintas moneter defisit, bener kan? Defisit. Oke, berarti 2 benar. 3, defisit 190.000 miliar, bener kan? Defisit 190.000 miliar dengan kondisi neraca barang surplus. Neraca barang surplus, benar juga kan? Oke, 3 juga benar. Yang keempat, neraca pembayaran Indonesia bersifat pasif, benar nggak? Oke, benar juga. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Tapi kalau untuk soal SBMPTN atau UTBK, opsi 2, 3, dan 4 tuh nggak ada. Adanya opsi 1, 2, 3, itu A. Opsi yang kedua B, itu 1 dan 3. Opsi ketiga C, itu 2 dan 4. Opsi yang Do, untuk Do itu 4 saja. Opsi yang E, itu benar semua. Oke, berarti karena jawaban kita itu 2, 3, dan 4, kan nggak ada. Ya sudah, kita pilih. 1 kan salah, nggak usah dipilih. Ini juga salah. 4 saja juga kurang tepat. Benar semua juga kurang tepat. Jadi jawaban kita adalah C. Oke, nah itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Jangan lupa dipelajari juga terkait dengan faktor perdagangan internasional, faktor penghambatnya, kebijakannya apa saja, bentuk kerjasamanya itu apa gitu ya. Coba dipelajari semua pelan-pelan, karena nggak ada yang sulit ya insya Allah kalau kita mau belajar.